Favorit gue sih jelas. Ucapkan selamat pada juru parkir karena berhasil melaju ke babak 5 besar The Next Step 2016. Habibie Garden. Tuntun. Selamat kepada Angkut. Kostum. Selamat datang di Telkomsel Smart Office di Jakarta. Kami kedatangan tamu adik-adik 5 besar finalis Next Dev ya. Yang ini untuk pertama kali datang ke kantor Telkomsel Smart Office di Jakarta. Startup yang sedang mengembangkan aplikasi pariwisata berupa virtual guide. Kita bikin device yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan tanaman. Kita didistribusikan ke penjahit-penjahit rumah. Kita sempat ngobrol banyak dengan mereka dan antara lain juga saya menanyakan apa sebenarnya aplikasi yang mereka kembangkan. Kita coba memberikan penjelasan tentang aplikasi kita dan ya rencana ke depan salah satunya mungkin kolaborasi juga dengan Telkomsel seperti itu. Menjadi juara, kalian harus berusaha sebaik-baiknya. Ya, masih ada waktu menuju nanti sampai grand final. Jadi harus sungguh-sungguh nanti apapun challenge yang akan diberikan oleh para juri. Bu Adita nyemangatin nih buat kita agar selalu tetap semangat. Total buat ngejalanin setiap challenge yang ada. Sehingga nanti di grand final mereka akan tampil all out dan menyampaikan yang terbaik, meyakinkan para juri bahwa memang mereka berhak menjadi yang terbaik. Kantornya Net. Dan pada akhirnya kita dikumpulin di rooftop ya, di garden. Selamat datang 5 besar The Next Dev 2016. Kalian akan menerima tantangan yang menguji mental kalian, kekompakan tim, kreativitas, dan juga kesiapan kalian untuk menjadi The Next Dev 2016. Hari ini, tantangan pertama kalian akan disampaikan oleh juri tamu kita kali ini. Seorang entertainer yang sekaligus juga entrepreneur di bidang e-commerce. Fitri Tropika. Ada Mbak Fitrop dan itu wah. Sangat bangga banget tuh bisa jadi kayak salah satu juri tamu di The Next Dev 2016 ini. Begitu tahu aplikasi startup yang dibikin sama para finalis-finalis ini kayak tercengang gitu. Jadi hari ini setelah kita udah ngobrolin, pikir matang-matang, aku udah rembuk sama keluarga besar juga ya. Akhirnya aku udah memutuskan untuk challenge hari ini. Gimana caranya kalian bisa bikin satu video yang entertaining dan juga viral untuk mempromosikan aplikasi yang kalian buat. Produk sebagus apapun atau misalkan kayak startup sebagus apapun, aplikasi sebagus apapun tetap pasti membutuhkan promosi yang keren juga gitu. Oke, baik, dan untuk challenge ini kalian tidak usah khawatir, kita kasih kalian waktu selama 1 hari untuk mengerjakan dan juga kita sudah menyiapkan tim untuk kalian. Jadi tadi kita dikasih bala bantuan ya 4 orang, jadi kita jadi ber-7. Kalian boleh mulai brainstorming, pikirin konsep apa yang menurut kalian akan jadi menarik untuk video viral kalian. Dan Fitrop pastinya akan menjadi mentor kalian. Kalau gitu silakan berdiskusi. Waktu dimulai dari sekarang.
nanti kita langsung eksekusi untuk menggunakan teknologi kita. Terus nanti yang terakhir ini kita Kemudian kami melakukan brainstorming bersama tim produksi yang membantu kami. Awalnya kami menjelaskan tentang produk juru parkir kepada mereka, itu gambaran umumnya seperti apa. Yang benar ini bakal nunjukin kalau dia tuh tahu dari aplikasi yang namanya Tuntun. Jadi awalnya kita maunya konsep membandingkan nih user yang pakai aplikasi Tuntun sama yang nggak pakai aplikasi Tuntun. masuk tuh. Ya, Udah pikiran apa? Terus di rencana awal kita maunya ngambil lokasi di Museum Prasasti. Misalnya cewek, dia umur berapa? Umur 20-an, kekinian. Dia Instagramable, misalkan followernya banyak. Tadi kita brainstorming kan, terus udah kepikiran ide-ide tentang buat penjahit kayak gitu. Emang kita udah punya ide buat kayak lebih nonjolin story-nya. Karena ini harus dibikin sesimpel. Iya, betul. Waktunya Setelah ditanya ke kru kan propertinya agak susah gitu kan, karena harus keluar dulu, cari penjahit dulu. Jadi kita memanfaatkan properti yang ada dan talent yang ada di waktu yang sesingkat mungkin. Hai teman-teman angkut. Gimana? Udah sampai mana? Wah gila storyboardnya udah jadi. Gila keren banget loh, 3 dimensi loh ini. Sempat nyamperin, terus curi-curi dengar gitu. Maksudnya kayak ajak ngobrol sama mereka. Kira-kira konsep videonya mau dibikin seperti apa sih? Ada beberapa grup yang sangat terbuka banget, sangat welcome dan cerita hasil brainstormingnya mereka, konsepnya mau seperti apa. Tapi ada juga sih grup yang sangat agak tertutup ya, nge-share, pokoknya mereka cuma bilang pokoknya surprise aja gitu. Tapi kalau untuk konsep videonya sendiri kayak gimana? Punch point-nya ada penyelamat. Oke, kalau kita lihat kayaknya udah pada sangat optimis sekali ya. Jadi kayak ketika aku mau ngasih input atau masukan pun agak sulit gitu karena belum apa-apa mereka udah sangat confidence dengan idenya mereka gitu dan mungkin tujuannya adalah pengen ngasih surprise. Bisa berhenti dulu nggak ya? Kenapa? Kenapa? Muat. Oh yaudah deh, berhenti dulu ya. Tes. Angkut, berangkat. Karena waktu brainstormingnya nggak banyak, jadi kita langsung lanjutin aja syuting. Kita nggak ngerti daerah Jakarta. Mungkin kita sambil Lihat-lihat tinggal jalan kali aja kali ya. Awalnya kita sempat bingung gitu mau bikin video yang kayak gimana, karena kita nggak ada pengalaman gitu. Temen kamu sih kan ada Arum kemana? dia lagi ngambilin wardrobe. Kita berangkat ke lokasi syuting kita di Taman Tebet, tapi ngeliat cuacanya mendung-mendung gitu sih. Jadi kita bagi dua, Arum ke hotel dan Funan sama Tri ke tempat lokasi syutingnya. Gimana mas? Kenapa? Zoomnya udah tutup. Dia nggak bisa ngambil gambar di dalam. Di rencana awal kita maunya ngambil lokasi di Museum Prasasti. Akhirnya kita rubah planning. Nah, ini ruang wardrobe-nya. Yuk, masuk yuk. Yaudah kita memanfaatkan properti yang ada dan talent yang ada di waktu yang sesingkat mungkin. Jadi butuhnya kayak yang casual gitu ya, stylish. Yang cocok sama Kamila. Oke. Ntar dicari sendiri aja. Kamu ada? Ada. Ayo, Kita lihat aja yuk. Oke. Lalu ada properti untuk guard-nya, dewanya. Sebelum bikin video banyak banget yang perlu kita siapin. Pak, kita Tanah Abang ya Pak? Oke guys, kita udah sampai di Tanah Abang. Kita mau beli properti buat syuting kita hari ini. Ini sekilo, ini setengah kilo. Asli ya, biar enak. Bisa berhenti dulu nggak ya? Kenapa? Kenapa? Muat. Oh yaudah deh, berhenti dulu ya. Di tengah-tengah perjalanan dalam akan melakukan syuting, ternyata teman kami ada yang sakit, dia merasa mual. Ya udah nanti kamu istirahat di hotel dulu aja, terus kita sambil ambil alat kan, terus cari spot baru nanti. Setelah teman kami sakit, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Teman kami istirahat dan kami yang melanjutkan syuting itu sendiri. Ya udah istirahat yang cukup. Tetap semangat. Karena tantangannya udah diberikan kepada kami, jadi kami harus melaksanakannya secara maksimal. Tri itu kurang. Saat syuting itu aku sempat dikomentarin sama teman-teman nih saat meranin anak gaul gitu kan.
Aku sebenarnya agak kaku sih, agak malu juga. Sambil gini-gini, sambil ngangguk-ngangguk. Akunya madepnya kemana? Enaknya ya. Gak usah ngadep ke kamera. Akhirnya kita syuting karena cuma di dalam ruangan aja, jadi ya banyak hambatannya. Jangan lagi nih sekarang. Ya mudah-mudahan aja deh bisa challenge-nya selesai di sana. Macet lagi. Ini udah jam 6. Belum dapet date, Belum editing. Kejebak macet ya 3 jam lah. Pas udah masuk, nyampe anjungannya, ya tutup. Berhenti Pak, coba nih masih ada yang buka kayaknya. Pak, kayak anjungan Jogja deh Pak. Ya udah coba aja. Opsi terakhir nih. Kita coba cari objek-objek sama anjungan yang masih buka di Taman Mini. Apa yang bisa diperbuat di sini? Lanjut. Satu tim kita kompak, didukung oleh kru-kru yang luar biasa. Bang, parkir. Parkir? Yuk. Cuma bentar doang. Ya, tetap aja parkir. Tadi pas proses syuting, alhamdulillah nggak terlalu banyak kendala ya. Cuman ternyata capeknya luar biasa. Dan satu pembelajaran lagi yang kita dapatkan dalam proses syuting tadi, padahal kita cuma bikin video yang durasinya sangat singkat, cuma ternyata membutuhkan proses yang cukup lama dan usaha yang lumayan berat. Setelah itu kita pulangkan ke apartemen, jadi kita bantuin Mas Robi buat edit video ya. Ya walaupun udah gelap, tapi ya kayak masih kelihatan sih sedikit. Gak apa-apa ya buat nambahin stok-stok gambar. Kita udah gak punya waktu lagi dari... Jadi kita tim terakhir lah yang pulang ke hotel. Sedih boleh lah, cuman jangan sampai lucu gak ada konten. Dan kita edit sampai jam 3 malam. Editingnya juga sampai malam, sampai lembur. Jam berapa malam? Iya, sampai tidur di meja makan, guling-guling di lantai. Iya. Terus editing sampai jam 3. Ngantuk. Karena mepet juga pasti gambarnya sedikit ya? Iya, sedikit. Paling nggak terlalu banyak menggunakan grafis kayak manual dari software editing aja. Kita maksimal aja. Sip. Dan akhirnya video kami pun selesai dibuat. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan memuaskan para juri. Pengen nanya deh, karakter ini bakal jadi maskot perusahaan kalian nggak? Kalau untuk jadi maskot kayaknya agak kurang dipertimbangkan banget nggak sih? Finalis The Next Dev 2016. Kalian telah diberikan waktu sebanyak 24 jam untuk menyelesaikan tantangan pertama sebagai 5 besar The Next Dev 2016. Dan semakin dekat untuk meraih hadiah 6M. Yang salah satunya adalah management trip ke Silicon Valley dan 4K TV dari Panasonic Viera. Di dalam sudah ada para judges yang tidak sabar untuk melihat video kalian. Kalau gitu langsung saja, tim pertama yang akan menumbi para juri adalah Habibie Garden. Selamat siang. Halo, selamat siang. Kami dari Habibie Garden, kami membuat alat yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan tanaman. Dan kita coba membawa pendekatan yang lebih fun, ada icon segala macam. Langsung aja kita saksikan video Habibie Garden.
Brother. Yes. Buat saya tidak jelas, bikin orang punya persepsi yang berbeda tentang sebuah teknologi yang begitu canggih sebenarnya. Pengen nanya deh, karakter ini bakal jadi maskot perusahaan kalian nggak? Ya, jadi nanti kedepannya ini akan menjadi maskot kita, roh dari si tanaman. Kalau untuk jadi maskot kayaknya agak kurang dipertimbangkan banget nggak sih? Iya, agak kurang kredibel aja sih kalau maskotnya seperti ini. Buat saya sih, enggak. Kalau saya disuruh share, enggak. Saya nggak akan nge-share. Dari saya sih sekarang mungkin belum saya share dulu. Namun juri melihat dengan sisi yang lain, mereka reject. Saya yakin baru 3 orang doang yang mengatakan no. Will not give up. Hai. Hai. Di sini kami membuat video terinspirasi dari pengalaman-pengalaman saat melakukan parkir. Kemudian kami mencoba memberikan solusinya. Videonya bisa ditonton. Apaan nih? Bayar lah. Tadi aja gue datang gue ada, pilihan gue balik lo ada. Jelangkung aja kok. Parkir sini, Pak. Saya foto buat nomornya dulu ya. Pembayarannya mau uang elektronik atau tunai? Oh iya udah. Saya ambil 2.000 ya untuk pembayaran karcisnya. Saya cetak dulu. Silakan diparkirkan. Ini struknya jangan sampai hilang. Nah, saya ngomongin videonya dulu aja ya. Permasalahannya adalah di 5 detik pertama penonton kalian itu nggak ngerti ini ceritanya mau ngapain sih. Kejadiannya tuh baru ada setelah detik ke-20 kira-kira tadi. Yang mana itu menurut saya udah kelamaan. Orang udah pergi duluan nggak nonton iklan kalian. Saya pikir harusnya kalian tuh menekankannya di solusinya, yaitu di fitur teknologi yang kalian tawarkan. Fit, yes or no? Kalau modelnya sih ya, tapi kalau videonya no. Enggak sama sekali. Kalau video ini muncul, pasti saya skip. Jadi, no. Jadi ke depan kita harus bikin video itu yang 5 detik awal itu harus Menarik. bikin orang tertarik gitu, surprise. Selamat sore Dewan Juri, kami dari Tuntun. Kami akan presentasikan video yang sudah kami buat kemarin. Berikut videonya. Gamelan adalah alat musik yang terbuat dari bahan logam. Gamelan berasal dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Bali. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Itu tadi video yang udah kami bikin. Oke, sebenarnya kalau dibandingin sama video yang sebelumnya kita lihat, yang ini kalau dibilang simple, informatif gitu, tapi elemen of surprise-nya kalau buat saya sih nggak ada. Oke, kalau saya setuju sama Fitri. Karena elemen of surprise itu penting. Cuma, kalau menurut saya pribadi, video kalian sudah to the point menjelaskan apa fitur dari aplikasi kalian. Aku sih oke. Kalau saya, yang ini sih enggak. Simpulannya untuk video ini ringkas dan sudah tepat untuk menjelaskan apa fiturnya. Saya rasa iya sih. Ini kita dapat 2 yes dan 1 no. Ya kurang sesuai harapan sih, tapi challenge berikutnya kita bakal berusaha lebih baik supaya dapat semua yes. Kami membuat video menyampaikan suatu pesan dalam video itu. Ini videonya.
Jangan buang sampah sembarangan. Sini, Kanjeng bayar. Bingung, bro? Iya. Bingung yang tadi, Mas? Iya, Mas. Tadi itu aplikasi angkut, di mana sampah yang kamu buang akan dibayar. Caranya mudah. Tinggal ketuk dan tahan gambar pengangkut, masukkan alamat. Datang deh pengangkutnya. Angkut, buang sampah dan dibayar. Bukannya Bang Sang tadi? Sebenarnya kalau misalkan dengan jasanya Angkuts ini, menukarkan sampah itu berapa sih dibayarnya? Uang setara dengan 800 per kilo. 500? 800. Oh, 800 rupiah per kilo. Permasalahannya adalah seakan-akan satu botol plastik di harga 50.000. Padahal butuh satu karung botol plastik untuk menghasilkan 800. Kalau buat saya, tidak. Mungkin hal-hal detail kecil kayak gitu memang harus sangat diperhatikan sih bagi kita. Untuk menarik perhatian sih ini sangat catchy sekali, jadi saya sih suka. Jadi yes. Yes dong. Untuk permulaan, karena saya nggak bisa bilang lumayan ya. Ya iya. Yeay. Kasih kawan. Tapi harus lebih bagus berikutnya. Siap. Oke, Ya. siap. Ya, perkenalkan kita dari Kostum. Kita ingin mempersembahkan satu video marketing tentang kostum. Ini dia videonya. Ini gue, Camila. Cantik kan? Dan semuanya indah. Sampai tiba-tiba... What? Iya juga sih. Acting nggak bisa. Nyanyi apalagi. Tapi gaya gue kekinian. Karena sukses merubah suara lo. Saya tuh nggak nangkep loh yang bagian suara itu. Makanya saya bingung gitu. Nah, saya pikir tagline-nya jelas-jelas salah. Saya setuju sama Bung Jansen karena slogannya ini misleading. Ya kan? Karena sukses merubah suaramu. Apa ini? Jadi? Ini bagus banget produksinya, cuma I have to say no. Iya, saya sih lihat videonya, ya kesalahan ini ibaratnya ide kreatifnya mungkin nanti bisa diolah lagi sih. Tapi kalau videonya sih yes dong. Kalau saya, no. Jadi dari challenge video hari ini kita dapat banyak banget pelajaran bahwa kita harus siap kapanpun challenge itu ada. Dari kelima startup ini, siapa yang menurut Fitrop punya kesempatan menjadi the next dev 2016? Oke, mungkin kalau untuk objektif dari aplikasinya sih semuanya nih menurut saya sangat keren-keren banget. Ada reward juga loh ternyata, berpeluang untuk bisa mendapatkan. Jadi ternyata challenge ini ada hadiahnya juga, ada rewardnya juga, dan saya punya beberapa favorit. Oke, jadi ada satu tim yang mereka terbuka sama masukan dari saya, mereka juga terbuka sama idenya mereka share, mereka terima masukan dan diaplikasikan dengan cukup baik. Saya suka sama tim angkut. Alhamdulillah hari ini kita menang, tapi yang terpenting itu kita tetap harus humble, tetap terus berjuang karena ini bukan real challenge. Dan saya mau ngingetin lagi, dan di hari-hari berikutnya kita akan terus memberikan challenge ke kalian sampai kita yakin 3 dari kalian akan berangkat ke Silicon Valley. Makin banyak orang Indonesia yang tahu kalau
ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia yang berpotensi untuk bisa meng-create sesuatu yang besar dan membanggakan. Besar The Next Dev 2016. Challenge baru telah menanti kalian hari ini. Kalian siap? Siap! Kalau gitu kita mulai challenge dari sekarang.